dididik dan diajarkan untuk mengembangkan pola-pola perilaku sejalan dengan tuntunan sosial budaya yang ada di sekitarnya. Adapun faktor-faktor sosial budaya, yang pertama individu sebagai produk lingkungan sosial budaya, yang kedua perubahan konstelasi, yang ketiga perkembangan pendidikan, yang keempat dunia kerja, yang kelima perkembangan komunikasi, yang keenam perkembangan teknologi. Yang berikut dalam landasan sosial budaya ada juga permasalahan yang terjadi. Yang pertama adalah perbedaan bahasa. Dalam perbedaan bahasa ini dapat menimbulkan permasalahan yang terjadi dalam bimbingan konseling, yaitu ketidakpuasan bahasa asing yang dipakai oleh konselor atau guru bimbingan konseling dalam proses konseling yang mengakibatkan terjadinya kekurangan pengertian dan menimbulkan kesalahpahaman. Ada masalah yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Dalam bahasa nonverbal memiliki arti yang berbeda-beda, bahkan bertentangan dalam budaya dan dalam melakukan konseling, sehingga hal ini menyebabkan sulitnya mengetahui penanganan apa yang dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Yang berikut kecenderungan menilai masih banyaknya guru bimbingan konseling yang menghadapi siswanya yang melakukan kesalahan kemudian langsung memberikan penilaian terhadap siswa tanpa mencari tahu apa penyebab permasalahan itu timbul. Yang terakhir yaitu kecemasan. Kecemasan muncul ketika seseorang individu memasuki budaya dan yang keempat kecemasan. Kecemasan muncul ketika seseorang individu memasuki budaya lain yang unsurnya dirasakan asing. Kecemasan yang berlebihan dalam kaitannya dengan suasana antar budaya dapat menyebabkan dia tidak tahu sama sekali di mana dan kapan ia harus berbuat sesuatu. Pada saat melakukan konseling, masih ada konselor yang mengalami kecemasan dan karena hambatan komunikasi dan penyesuaian dengan klien yang berbeda latar belakang budaya, sehingga proses konseling akan kaku tanpa komunikasi yang lancar. Yang berikut ada solusi dari permasalahan dari landasan sosial budaya, yaitu solusi utama dari permasalahan dalam landasan sosial budaya yaitu dengan adanya konseling profesional yang bersifat antar budaya atau bahkan multi budaya merupakan kebutuhan yang amat mendesak. Bisa terselenggaranya pelayanan yang etis dan hal ini merupakan bagian yang integral dari tugas profesional bimbingan konseling. Yang berikut ada tuntunan tentang kompetensi konselor di atas membawa implikasi terhadap pribadi konselor serta sekaligus lembaga pendidikan dan latihan bagi konselor untuk menghilangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam landasan sosial budaya. Kurikulum dalam program pendidikan serta latihan atau teori dan praktek oleh konselor perlu mencakup pengkajian dan kegiatan praktek lapangan berkenaan dengan aspek-aspek sosial budaya klien yang berbeda-beda. Yang berikut ada tujuan landasan sosial budaya. Tujuannya yaitu landasan ini dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesusilaan dan budaya. Yang pertama, untuk menganalisis proses sosial baik dalam keluarga sosial. Yang pertama, untuk menganalisis proses sosial baik dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Yang kedua, untuk menganalisis perkembangan dan kemajuan
membantu melakukan tujuan pendidikan. Yang kelima, untuk membantu individu dalam memancarkan dan mengatasi kesulitan-kesulitan dalam masalah sosial, sehingga individu dapat menyesuaikan ini secara baik dan wajar dalam lingkungan sosialnya. Yang berikut ada pentingnya sosial budaya dalam bimbingan konseling. Yang pertama, memberikan perubahan pola pikir irasional menjadi rasional. Yang kedua, adanya kemudahan dalam beraktivitas. Yang terakhir, untuk membelakangkan dan mempersiapkan